Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari modul 9 yang berjudul Sarana Pelaksanaan Bimbingan Karir di Sekolah. Materi ini sangat penting karena keberhasilan layanan bimbingan karir di sekolah tidak hanya bergantung pada metode dan tenaga pelaksana, tetapi juga pada sarana dan prasarana yang menunjang proses tersebut. Yang pertama, ruang bimbingan yang memadai. Ruang bimbingan haruslah tempat yang nyaman dan mendukung proses layanan. Ada 3 jenis ruang utama. Yang pertama, ruang konseling individu. Digunakan untuk sesi konseling tatap muka antara konselor dan siswa. Kemudian yang kedua, ruang konseling kelompok. Tempat berkumpulnya beberapa siswa untuk sesi bimbingan kelompok, seperti diskusi karir atau pelatihan soft skill. Yang ketiga, ruang testing kelompok. Digunakan untuk pelaksanaan tes psikologi seperti tes minat, bakat, atau kepribadian yang dilakukan secara bersama. Ruang-ruang ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung layanan konseling yang efektif. Ciri-ciri ruang bimbingan. Agar layanan berjalan optimal, ruang bimbingan harus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menyenangkan. Ruangan tidak boleh terasa seperti kelas biasa, tapi harus memberikan suasana yang menenangkan dan bersahabat. Yang kedua, warna lembut. Warna dinding dan dekorasi sebaiknya menggunakan warna-warna yang menenangkan seperti biru muda atau hijau pastel. Kemudian tertata rapi. Ruangan selalu dalam keadaan rapi, bersih, dan tidak berantakan agar siswa merasa nyaman. Suasana yang menyenangkan dapat membantu siswa lebih terbuka saat melakukan sesi bimbingan. Sarana material ruang bimbingan. Ruang bimbingan juga harus dilengkapi sarana material antara lain. Yang pertama, ruang tunggu. Tempat bagi tamu atau siswa menunggu giliran konseling. Harus nyaman dan tidak sempit. Kemudian ruang resepsionis. Tempat untuk keperluan komunikasi internal dan eksternal. Dapat digunakan untuk menyapa siswa dan mencatat kedatangan. Kehadiran sarana material seperti ini akan mendukung kelancaran teknis pelayanan bimbingan karir. Perlengkapan ruangan bimbingan. Beberapa perlengkapan yang wajib ada di ruang bimbingan. Yang pertama, rak buku. Tempat menyimpan buku referensi karir, majalah, dan materi pendukung. Lalu filing kabinet, menyimpan dokumen siswa, hasil kerja tes, dan catatan penting lainnya. Kemudian meja dan kursi harus tersedia untuk konselor dan siswa. Kursi tunggu dan kotak masalah, kursi untuk siswa yang menunggu, dan kotak saran atau masalah yang bisa diisi siswa secara anonim. Fasilitas ini membantu konselor bekerja secara sistematis dan tertata. Kemudian sarana teknik bimbingan. Sarana teknis merupakan alat bantu untuk pelaksanaan bimbingan seperti tes psikologi. Digunakan untuk mengetahui minat, kepribadian, dan bakat siswa. Kemudian yang non-tes termasuk wawancara, observasi, dan diskusi terbimbing. Yang ketiga, angket dan kuesioner untuk mengumpulkan data dari siswa dalam jumlah banyak. Contohnya dengan tes Holland
Siswa bisa mengetahui tipe kepribadiannya dan kecocokan dengan bidang karir tertentu. Kemudian alat penyimpanan data. Untuk menjaga keberlangsungan layanan, data siswa harus disimpan dengan rapi, yaitu yang pertama, kartu siswa menyimpan informasi dasar dan riwayat bimbingan. Lalu folder untuk menyimpan dokumen yang lebih lengkap seperti hasil tes dan catatan konseling. Yang ketiga, buku pribadi berisi seluruh informasi siswa secara menyeluruh dan rahasia. Dengan penyimpanan yang baik, konselor bisa melacak perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Lalu anggaran pelaksanaan bimbingan. Agar semua sarana bisa tersedia, diperlukan anggaran rutin. Komponen utama yang membutuhkan anggaran adalah personil, termasuk pelatihan dan honor untuk tenaga konselor. Lalu alat teknis, seperti komputer, printer, dan alat tes psikologi. Yang ketiga, alat fisik, seperti meja, kursi, dan perangkat ruang konseling. Pengadaan dana harus direncanakan oleh sekolah dan didukung oleh kebijakan manajemen. Kesempatan bagi petugas bimbingan. Petugas bimbingan juga harus diberi kesempatan untuk berkembang. Yang pertama, keterlibatan intensif dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah. Lalu pendidikan keahlian, diberikan peluang untuk mengikuti pelatihan seminar atau studi lanjut. Lalu penghargaan diberikan atas prestasi kerja agar termotivasi. Dengan dukungan ini, kualitas layanan bimbingan karir akan semakin meningkat. Sarana dan prasarana bimbingan. Sarana dan prasarana yang menunjang bimbingan karir meliputi perpustakaan, menyediakan buku dan bahan bacaan karir. Lalu komputer, digunakan untuk pengolahan data dan akses informasi. Yang terakhir, proyektor, membantu visualisasi materi saat pelatihan atau seminar. Semua sarana ini mendukung efektivitas penyampaian materi dan pengolahan informasi. Pembiayaan bimbingan karir. Pembiayaan bimbingan mencakup beberapa hal. Penggandaan materi, seperti modul dan handout yang dibagikan ke siswa. Lalu lembaran kerja digunakan untuk latihan atau pengisian tes. Lalu sumber informasi, majalah, brosur, atau buku karir. Yang terakhir, alat visual seperti video motivasi atau profil profesi. Semua itu bertujuan agar layanan karir lebih menarik dan interaktif. Ruang bimbingan konseling. Ruang bimbingan ideal terdiri dari ruang konseling individu, ruang bimbingan kelompok, ruang kerja konselor, ruang tamu atau tunggu. Semua ruangan ini harus didesain sedemikian rupa agar fungsional dan nyaman bagi siswa. Faktor penghambat sarana BK. Sayangnya ada beberapa kendala dalam pelaksanaan. Yang pertama, kurangnya perhatian dari pemerintah. Belum semua sekolah mendapat fasilitas yang layak. Lalu isu negatif tentang BK. Masih ada yang menganggap bimbingan karir hanya untuk siswa bermasalah. Yang ketiga, kurangnya kepedulian sekolah. Tidak semua sekolah mengalokasikan ruang dan anggaran khusus. Kendala ini harus diatasi agar bimbingan karir bisa berjalan dengan maksimal. Lalu upaya konselor dalam mengatasi problematika. Konselor tetap bisa melakukan upaya seperti dedikasi, tetap menjalankan tugas walau sarana terbatas. Kemudian loyalitas, setia terhadap tanggung jawab dan siswa.
inovasi, kreatif memanfaatkan fasilitas seadanya untuk tetap memberikan layanan terbaik. Konselor yang berdedikasi tinggi tidak akan menyerah pada keterbatasan fasilitas. Kesimpulan, sebagai penutup, sarana dan prasarana sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan karir. Dukungan dari pihak sekolah, kebijakan pemerintah, dan anggaran yang cukup juga sangat dibutuhkan. Konselor juga harus terus berinovasi dan menjaga semangat dalam memberikan layanan yang terbaik. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya sarana dalam bimbingan karir. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.